Pemirsa, bagaimana protokol pemeriksaan kesehatan serta bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat terkait social distancing di Jawa Tengah? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebenarnya kalau kita mau paham semuanya, ini sudah ada protokolnya. Seluruh protokol kesehatan itu mesti diakui. Dan ini perlu ternyata sosialisasi kepada siapapun. Tidak peduli itu eksekutif, tidak peduli itu legislatif, tidak peduli itu yudikatif, tidak peduli pejabat atau non-pejabat, semua mesti tahu. Sehingga kalau hari ini Metro menayangkan sebelahnya gambar saya, anak saya, istri, itu sebenarnya kesadaran kita meminta untuk diperiksa. Kita sendiri harus berasumsi, semua harus berasumsi karena penyebarannya tinggi, kenapa tidak dibalik cara berpikirnya bahwa semua kena. Sehingga kalau semuanya kena, maka kita ada kepedulian, ada awareness. Sehingga kita saling menghormati semua petugas. Sebab kalau tidak, kita tidak disiplin, maka ini akan sulit dikendalikan. Ini seperti radikal bebas serangannya, bisa kemana-mana, maka mesti memproteksi diri. Kan tadi sudah ada, kemarin-kemarin ada cerita ya, silakan Anda tinggal di rumah, saya tak bekerja di kantor. Dengan saya bekerja di kantor, saya akan menyelamatkan Anda, dan kalau Anda tetap di rumah, Anda menyelamatkan kita semuanya. Sebenarnya kalimat itu adalah kalimat cara mengisolasi diri yang baik. Semua harus tahu soal ini. Nampak-nampaknya tidak hanya di Blora, tapi di beberapa tempat kita harus lebih banyak lagi menyampaikan apa itu COVID dan bagaimana pencegahannya, termasuk penanganannya begitu. Iya, ini pertanyaannya bagus. Agar semua pemirsa Metro TV mengerti, maaf ya, Anda boleh punya imunitas politik, tapi imunitas penyakit tidak. Siapapun dibabat itu, gitu loh. Jadi coba lihat beberapa, Trudeau istrinya kena, Tom Hanks menyatakan diri suami istri, Kang Bima Arya dengan gentle menyampaikan secara terbuka, ya saya mengisolasi diri. Hari ini yang dibutuhkan adalah saling mempercayai. Kita mempercayai DPRD, DPRD mempercayai kita mempercayai petugas di lapangan, masyarakat semuanya percaya. Kita harus percaya. Percaya pada apa? Percaya pada protokol kesehatan. Maka suka tidak suka, mau tidak mau harus diikuti. Kalau tidak, risiko itu kita hadapi sudah di depan mata. Jadi nggak boleh hawur-hawuran. Nah ini yang kemudian kita akan sosialisasikan agak sedikit memaksa. Tapi pelajaran kita hari ini sebenarnya di tingkat masyarakat juga social distancing kan nggak efektif ya. Karena masyarakat umpama mohon maaf, masih belanja, masih kumpul, sempat ngerumpi, ngopi bareng. Itu jaraknya terlalu pendek. Yang ini kita minta ada sampai lurah, sampai RT, RW, kita harapkan menyampaikan tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri, semua sekarang mesti bergerak. Kita mesti bersatu. Sudah tidak usah menyalahkan, tapi kita belajar terus. Saling mengimprove ya. Oh iya, saya ngikuti perkembangan terus. Hari ini kalau kita lihat orang dengan pengawasan itu grafiknya meningkatnya tajam. Apa artinya? Kita dari pemerintah serius mengecek. Saya tanya sama ahli-ahli, benar nggak? Mungkin para ahli juga bisa menyampaikan di forum yang terbuka agar kita bisa mengedukasi. Satu orang yang terkena itu karambolnya kira-kira sampai dengan 100 sampai 500. Bener nggak sih gitu ya? Kalau kemudian segitu, asumsi terendah saja 100 umpama, itu kira-kira tinggal kita kalikan saja. Terus persebarannya ada di titik mana? Daerah itu mesti diketahui. Maka membuka informasi area pergerakan saudara-saudara kita yang sudah positif, atau kemudian orang yang hubungan erat, hubungan dekat, terus kemudian sampai dengan hubungan sosialnya, maka itu perlu digambar dengan satu grafik-grafik area sehingga publik bisa mengerti, oh ini di tempatku toh. Mari kita semua-semua menjaga. Maka mulai hari ini harus diperketat lagi begitu.
ada 3 dubes yang saya kontak ya, model Tiongkok ya. Di Tiongkok itu kan diisolasi di beberapa kota saja, tidak semua negara kan. Terus kemudian saya lihat di Vietnam ketat sekali. Vietnam ketat sekali. Sehingga tentaranya di sana sampai turun tangan, pejabat-pejabat pentingnya semua turun tangan, dan masyarakat ketatnya luar biasa. Ini berkaitan dengan sistem negaranya. Terus kemudian Korea berada di tengahnya begitu ya. Sehingga Korea itu masih bisa berjalan, masyarakat menggunakan masker sudah sangat biasa, terus kemudian didorong. Nah ini inline dengan keputusan Pak Presiden. Ketika Pak Jokowi kemarin memberikan sebuah keputusan untuk membuat rapid test, sebenarnya ini sudah pola yang diterapkan di Korea Selatan begitu. Sehingga nanti rapid test itu bisa dilakukan lebih banyak orang. Terus kemudian di tingkat preventifnya kita ke masyarakat. Ternyata sosialisasinya mesti lebih kita perketat. Mbak, pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya 30% yang masuk kerja. Semua bekerja di rumah. Yang 70%. Nah, terus kemudian guru-guru yang kemarin piket saya minta untuk sudah semua dirumahkan saja. Mungkin kepala sekolahnya saja yang ada di sana. Ini social distancing-nya kita jaga betul dan mereka mengisolasi di rumah. Ini yang sudah kita kerjakan. Terus kemudian dari sisi promotifnya, hari ini kita gerakkan masyarakat untuk olahraga, makan bergizi, buah sayur, vitamin dan sebagainya termasuk jemur di panas matahari. Ini sekarang kita genjot habis-habisan. Saya mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat agar bisa membantu cerita ini. Maka kalau kemudian netizen juga kita minta untuk bergerak, itu yang kita lakukan. Maka sosialisasi ini dan pola-pola mengetes termasuk tracing terhadap mereka yang positif, terus kemudian yang tadi hubungan erat, dekat, dan sosial tadi, ini betul-betul kita cek satu persatu sehingga kita punya peta. Ini sudah kita kerjakan, tapi maaf, yang sampai dengan peta belum kita upload gitu ya. Semua saya sebarkan bahwa ini ada kasus, ada cerita, ada masalah, bahwa social distancing-nya nggak efektif. Ini loh mereka cara berkerumunnya, dan mungkin mereka juga tidak tahu bagaimana itu tersebar dan sebagainya. Stres, Mbak, anak-anak kita di rumah itu karena 14 hari mesti menunggu. 14 hari menunggu tidak pernah dikasih tahu bahwa dengan 14 hari, kalau kamu terkena, tubuhmu akan mengeluarkan imun dan kamu akan kebal. Ini butuh waktu 14 hari, ini gak ada yang menjelaskan. Maka saya minta guru-gurunya, tolong jangan kasih PR anak kita banyak-banyak, kelenger dia. Kasih saja tugas tentang pendidikan corona. Apa itu corona, bagaimana mencegahnya, bagaimana keluargamu, bagaimana gizimu, olahragamu, dan seterusnya. Maka saya akan keliling untuk melihat bagaimana suasana yang terjadi di masyarakat. Karena di desa-desa mereka mengatakan, itu kan ada yang di kota-kota saja, di tempat saya tidak. Maka saya harus keliling terus sambil kita sendiri menjaga kesehatan, tapi saya bisa melihat rakyat saya bahwa cara mencintai rakyat saya, ya saya harus mengingatkan.